nggak tahu belum Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iya, ukuk udah. Terus goyah yang pembahasan ukuk juga udah. Berarti sekarang firor. Firor minazahfi, lari dari medan perang. Karena ayat wa mayyuwalihim yawma idzin duburoh. Dan lari dari medan perang ini termasuk sabul mubikot. 7 hal yang menyebabkan binasa. Naam, yajibu idza ulima anau idza sabata yuktalu min ghaini kayatin fil adwi. Tapi kadang ada kasusnya yang kabur itu bisa jadi adalah wajib. Kalau ternyata dia itu berada di sana, namun tidak dapat memberikan peran untuk mengalahkan musuh. Li identifai izazidin bisabatihi. Karena kemuliaan agama itu tidak akan muncul dengan adanya dia di sana. Katakan ya mohon maaf, ada orang yang mungkin secara fisik dia tidak sekuat orang-orang lainnya. Nah, kemudian ketika terjadi peperangan, perang berkecamuk, dia hitung-hitung, dia perkirakan ini keberadaan saya di sini nggak ngefek ini untuk kemenangan Islam. Dan di sana posisi dia apa namanya, dia akan terbunuh gitu ya, tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti. Dalam kasus yang semacam ini dia wajib untuk lari dari medan perang. Kecuali dia GG gitu kan, maju sendirian, dikeroyok 5 menang, nah kan lain. Bukannya katanya nggak apa-apa dir walaupun nggak ngasilin apa-apa. Bukannya itu nggak boleh lari. Ya memang nggak boleh, cuman di sini beliau sebutkan ada kasus yang dia tidak bisa memberikan peran apapun di medan perang untuk perlawanan pada musuh, itu nanti hukumnya wajib untuk lari. Oh mendingan AFK gitu ya Sat ya. Iya, daripada mati sia-sia tidak memberikan nilai keagungan pada Islam, malah kesannya kan malah jelek. Apaan pasukan kayak begini gitu. Iya iya. Ya Jadi itu jangan ingat kalau musuhnya garang-garang. snipernya enggak. Iya. Kemudian maliatim ya. Akhdulhu bila hak. Jadi mengkonsumsi atau mengambil harta anak yatim walaupun toh tidak mencapai ukuran seperempat miskol. Ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama. Ya jadi ingat seseorang kan? Loh, parah. Parah emang. Parah emang. Maka ada aklaha minasabil mubikoti fil khabari sabik. Dan Rasul juga menghitung itu termasuk dari 7 hal yang membahayakan atau istilahnya Ini merusak balik masih dari. yang ke kabiroh dosa besar itu ya Tat ya? Iya, kabair, kabair. Wa kisah bil akli ghairuhu wa inama abrobi fil ayah wal qabaili anu amu juhil intifa. Dikiaskan selain pada makan ya, pada makan. Kenapa disebutkan makan di sana? Karena umumnya memanfaatkan itu ya untuk dimakan. Kemudian khianat ya. Fi ghairi syaitafih dalam selain hal yang remeh. Ya, berkhianat dalam takaran dan semacamnya, timbangan. Karena ayat wailul lil mutaffifin innallaha liyuhibbul khainin. Nah, gulul itu apa? Gulul itu khianat pada ghanimah. Harta rampasan perang dikorup. Nah Mutafifin itu artinya apa? apa? Mutafifin artinya apa? Mutaffifin itu kan yang memberatkan timbangan. Hmm. Curang berarti. Curang tuh khianat Tat. Khianat. Ya, curang itu khianat karena nggak sesuai dengan prosedur kan. Berarti yang nggak adil tuh khianat gitu sebenarnya. Iya, kan nggak amanah. Iya iya. Tahu zakat ya, disebutkan oleh Imam Azhari dan yang lainnya begitu. Nah, tapi Abu Ubaid membatasi itu hanya pada ghanimah saja. Ama fitafi, sedangkan untuk harta yang remeh, ama fitafi, nanti jatuhnya apa? Jatuhnya adalah ghairu khianah.
Mana tadi hilang kan? Aduh. Maksudnya boleh berbuat curang. Berbuat curang pada hal yang remeh itu nanti tidak apa namanya? Tidak termasuk dalam ruang lingkup khianat. Oke. Terus watak di musola ala waktiha mendahulukan sholat atas waktunya watak kiriha bila uzur bagaimana safar termasuk dosa besar. Sesuai dengan hadis man jamaah baina sholataini min ghairi udhrin faqad ata bapa min abwabil kabair. Kan talak ubidin ya berarti. Talak ubil ibadah. Dosa besar. Watarkuha aula bidzalik. Ya. Jadi apa namanya? Tadi kan mendahulukan sholat atas waktunya, mengakhirkan sholat dengan tanpa uzur. Watarkuha aula bidzalik. Antum buka buka anu, buka Thariqatul Husul. Buah, wasarku haya. Iya, Ini bahasa nggak nemu saya di goyahnya Tarkuha. Oh ya ada. di Thariqahnya. Oh iya ya benar benar. Eh, nah ada. Ya ada ya. Berarti watarkuha tarku sholah. Tarku sholah aula bidzalik. Cuman kan janggalnya masa tarku sholah lebih utama daripada takhirus sholah. Kalau tarkuha ini kembalinya tarku sholah aula bidzalik dengan takdimus sholah, ya masih wajar lah. Cuma soalnya kan dalam kasus tarku sholah itu nanti juga memungkinkan takhirus sholah gitu. Wa takhiruha takhirus sholah. Iya, Ya wa takdim kan juga parah. Wa takhir tuh lebih mending daripada takdim. gimana maksud antum? Wa tarkuha aula bidalik. Ya iya Iya. Hmm? takdim itu sama takhir mendingan takhir tat. Iya, terus Sekuantum ini loh, enggak bilang, watarkuha, ini kan tarku sholah. "Hah? Tarku sholah aula bidzalik, meninggalkan sholat itu lebih baik daripada takdimus sholah. Oh iya dah, oh iya." Aduh, Darurat kenapa? bila uzrin. Gimana? Ada komentar, Syekh Sahal Mahfud. Ini bila uzrin, yang bila uzrinnya aja dikomentarin. Apa kata beliau? Sohihun litakdimi awit takhiri. Ini aula ada. Bikaunihi kabiratan min mujarradit takdim. Oleh waktu awit takhir katanya anhu. Gitu dat. Mm-mm. Bikaunihi katanya kabiratan Mm-mm. min mujarradit takdimi alal waktu. Jangan melihat takdimnya atas waktu awit takhiri anhu. Mungkin karena oh iya tat kan ada yang bilang pendapat ya kalau udah lewat ya udah perintah. Sebentar. Ini aula bidzalik itu aula dalam hukum kabairnya atau aula dalam artian lebih baik tarku daripada takdim. Nah, Nah, itu ya kalau logikanya sih tarkuha ini aula bihukmi
Bihukmil kabair sih. Masa iya, Tat? Enggak, Tat. Sekarang gini deh. Antum takhir itu sebenarnya tarku nggak? Enggak. Loh, kan berarti kan antum tarkul amal fi waktu. Iya, iya, kalau dari waktu iya. Lah, maka berarti kan kalau masalah kodok itu kan amrun sani kan? Iya, betul. Ya berarti kalau gitu ceritanya Sama kan aja. sama Maksudnya aja. Kalau antum gini loh, sebenarnya pada takhir itu kan ada nilai tarkunya. Kalau andai kan tarku ini dikatakan lebih baik tarku daripada takhir, loh janggal pada takhir sendiri itu terjadi tarku. Awalnya dia tarku, kemudian dia kodok. iya, terus gimana ini? Makanya ini aula bihukmil kabair. Karena Maksudnya tarku itu tarku lebih nggak ada. parah. Tarku tuh lebih parah. Iya, Kok bisa gitu redaksinya? Maksudnya arahnya. aula bidalik, daliknya kemana coba? Ini bizaliknya ya. Bizaliknya Iya, ya. Bikaunihi kabirotan min mujarrodi nah, takdimi kekabirohnya alam. kan, Hah? kekabirohnya bukan ketakdimnya. Oh, iya, iya. Oh gitu ya. Ya udah. Kacau nih, Syarah nih. Waduh. Ini belum ini Tat. Iya, ya. Enggak, Kaunihi ini tarku adalah kabiratan min mujarrodi takdimi. Berarti lebih parah ya. lebih utama untuk dihukumi dosa besar. Iya, Meninggalkan maksudnya sholat lebih utama parah untuk maksudnya. dihukumi sebagai dosa besar dibandingkan hanya sekedar mendahulukan ataupun mengakhirkan. Karena tarku ini nggak ada fi'il sama sekali. Cuman takdim tuh nggak sia-sia Tat. Menurut aneh Tat. Ya, emang iya. Ya iya emang. Ya sama aja kayak tarku menurut aneh. Kalau takhir Loh, masih mending. gini, takdim itu kan mengerjakan sholat di awal waktunya. Nanti belakangnya tarku atau enggak kan urusan lain. Yang kita bahas kan mujarot takdimnya. Bukannya bukannya mengerjakan waktu mendahului daripada waktu sholat itu. Lah iya, yang dibahas itu mujarot takdim. Murni mendahulukan sholat. Dibandingkan meninggalkan sholat, dosanya lebih besar meninggalkan sholat. Terlepas nanti ia kerjakan atau tidak. Kalau andaikan ia tidak kerjakan, berarti double. Dia sudah takdim, tarku pula. Oh gitu. Ya iya, Berarti paling ringan takhir. iya paling ringan takhir. Kan tinggal kodok. Oh gitu Tat. Yang benar Tat. Yang itu takdim kayak gitu. Ya terus, Iya, iya, iya udah. berikutnya berbohong atas Nabi. Ya, berbohong atas Nabi secara sengaja. Itu hukumnya termasuk dalam dosa besar. Jadi mengatasnamakan Nabi. Berbohong mengatasnamakan Nabi. Ya. Nanti ya berarti kan termasuk membuat hadis-hadis palsu itu ya. Nah, selain Nabi juga gitu dosanya sama aja karena dikiaskan. Nah, jadi nggak boleh ya apa namanya berbohong atas nama orang lain tuh dosanya sama besarnya. Nah, beliau katakan ini keterangannya sudah saya panjang lebarkan apa namanya eh, dalam hasyiah beliau. Jadi maksudnya selain Nabi itu ya selain Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain maksudnya. Tetapi kalau berbohong namun dengan mengataskan selain Nabi itu dosa kecil. Kecuali nanti di sana itu ada hal-hal yang bisa menyebabkan dosa besar. Ya. Umpama dengan dia berbohong atas nama orang lain itu bisa menyebabkan orang itu dibunuh. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Salam. Ya. Ya, contohnya kan umpama kita buat fitnah gitu kan. Itu istri kamu diselingkuhi dengan Fulan. Akhirnya Fulan dibunuh sama suaminya. Ini repot.
Li anal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilan nar. Karena namanya kebohongan itu bisa berimbas kepada tindak pidana yang jahat. Tindak pidana mana yang enggak jahat ya? Pada kejahatan lah. Dan kejahatan itu akan menghantarkan pada neraka. Ya. Walaizalu ar-rajul yakdzib wa yataharu al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidak ada seorang yang berbohong dan ia terus-menerus berpegang pada kebohongannya sehingga Allah tulis ia sebagai seorang pembohong. Berikutnya muslim bila hak. Mukul orang muslim dengan tanpa hak nggak boleh. Kalau UFC Ustadz itu latihan. Latihan perang. Itu hak itu apa tat kategorinya tat? Ya dia nggak punya hak untuk mukul orang muslim tersebut. Kalau dia punya hak nggak apa-apa. Contoh Misalnya yang ada orang yang bocah-bocah tuh dikata-katain terus mukul tuh hak nggak sih tat? ya harusnya kalau verbal nggak bisa dibalas dengan fisik. Oh gitu ya kalau di hukum Islam gitu ya. Iya. Kecuali dia istimror terus-terus melakukan penghinaan. Nah, ini nanti yang berhak mukul juga dari pihak pemerintah atau pihak walinya. Oh bukan ini. Bukan. Kawali kan berarti bocil. Kalau udah gede gimana tat? Ya kan kalau pemerintah berarti wali amrnya. Wali amr orang gede kan pemerintah. Berarti nggak boleh main hakim sendiri. Nggak boleh kalau orang itu tidak memiliki semacam pengaruh di daerah tersebut. Kalau punya pengaruh boleh. Karena kenapa? Nanti Oh siap. kalau orang pengaruh dianggap dia bisa jadi ini, bisa jadi panutan dari selain pemerintah. Bahasanya itu zusyaukah gitu. Orang yang memiliki pengaruh. Umpama orang mengaruh semacam RT atau RW kan dalam apa namanya struktural pemerintahan kan RT RW kan nggak punya kuasa untuk memberikan tindakan hukuman kan. Tapi karena dia di sana punya pengaruh ya nggak apa-apa atau semacam kiai kampung lah. Udah gede masih ngejek-ngejek aja nggak punya malu apa? Enggak ini cuma nanya kan. Saya kan Gimana aja? Kirain umat. ada anda pernah tahu. Ini saya Karena tanya. dua golongan dari umatku yang masuk alih neraka yang aku tidak melihat walam arahuma qaumun ma'hum yang tidak ada kaum lain yang mau bersama mereka ya. Ya ini ada sekelompok orang yang apa namanya mereka tuh tukang cambuk gitu ya pakai ekor yang bentuknya itu sebagaimana ekor apa namanya ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukuli orang lain dan para wanita yang mohon maaf tidak berpakaian gitulah ya. Kepalanya itu kayak kepala unta. Ya, mereka nggak akan masuk surga, nggak akan mencium aromanya, meskipun aroma surga itu dapat didapati dari jarak sekian dan sekian. Jadi jangan ringan tangan lah ya, nggak usah sok jagoan. Ya, kecuali kalau membela kebenaran. Nah, cuman kan kalau di Indonesia ya, masalahnya kadang pihak berwajib itu tidak melaksanakan kewajibannya sih. Ya, repot memang ya. Ya, Gelungnya ke belakang apa ke atas tat? ya itu yang kayak Jini oh Jini itu loh. Nah, Lah emang rambut yang kalau nggak digelung ke belakang, digelung ke mana? itu yang kayak di mana Palembang ke atas pakai peci. Lah iya yang ke atas kan, kayak punuk unta. Ya kalau rambut nggak digelung ke belakang, mau digelung ke mana coba? Atas tat bukan enggak kan biasanya yang ada punuk unta tuh yang orang-orang kayak yang rambutnya panjang terus di apa? Diikat. Nah gini kan, di atas gini begini kan. Tahu Jini oh Jini nggak? Itu kan muncung di Lupa atas. lupa. Kayak apa sih? Ya kayak Gini dibuat enggak sih? Ini begitu. kan gini kan Iya, palanya. iya, iya. Cuman di Palembang kayak gini Tat. Iya kayak Jini oh Jini.
Yang mana Tat? Yang dibilang punuk unta. Yang aneh tahu sih yang mencuat ke atas begitu. Yang ini. Iya, Yang kayak di Palembang itu. iya. Oh iya. Yang kayak Ya, Madura. Tahu kan Tat? Pakai apa? peci panjang. Kopiah Madura. Iya tahu. Di kampung istri Anda banyak tuh yang kayak begitu. Naik motor tinggi banget sumpah kayak sutet. Ya, Tat. Enggak, yang ini pakai itu, pakai peci-peci apa kopiah panjang itu. Oh iya. Ya, bukan dengan orang muslim, ada orang kafir. Maka memukul orang kafir bukan dosa besar, dosa kecil aja. Tapi Imam Zarkashi mengatakan itu dosa besar aja. Ya itu termasuk dosa besar. Ya mungkin ya dilarangnya pakai semacam itu ya diperlihatkan ke selain yang halal untuk melihatnya. Kalau ke suaminya, kakak adiknya ya nggak apa-apa lah. Ya kayak gitu kan biasanya cenderung menarik perhatian kan. Hal yang berbeda itu cenderung menarik perhatian. Kemudian sabu sahabi ya ngata-ngatain sahabat. Anak hadis la tasubu ashabi fawalladzi nafsi biyadi alau an ahadakum anfaqa min ahadin zaban ma atraka mutahadim wala nasfifahu. Eh tapi ya ada yang ini ya dari kalangan Syiah itu ada yang memberikan pembelaan. Kata subuh ashabi itu ya ashab-ashab terpilih saja. Kalau sahabat-sahabat yang nakal, sahabat-sahabat yang semaunya sendiri semacam Muawiyah itu nggak apa-apa. Kan sentimen sama Muawiyah kan, yang Syiah. Wara muslim ala tasub ahadan min ashabi. Nah, ini kan jelas ahadan min ashabi. Jadi kalau ada nafi, ya kemudian di sana ada isim nakiroh, berarti umumun nafi. Kalau lata subuh ashabi mungkin mereka bisa membuat pembelaan. Oh itu muhmalah, tapi kalau lata subuh ahad dan min ashabi ini jelas ya. Ada nafi, isim nakiroh, berarti umumun nafi. Tat, yang Sa'labah tuh sahabat Nabi bukan sih, Tat? Salah apa sahabat Nabi? Tapi kan Itu kita, itu kita dihardik. boleh ngata-ngatain loh. Tuh kan dicela. Ya kalau hanya sekedar dicela, ya ada sahabiah yang zina, ada sahabat yang zina, Rasul rajam. Ini sabus sahabi kan ngata-ngatain. Iya, nggak boleh kita ngata-ngatain Sa'labah. Cela kan ngata-ngatain, Tat. Kita itu kan dalam arti kan untuk iktibar, hibah untuk iktibar itu kan nggak apa-apa supaya tidak ditiru. Tapi Bukan masuk ngata-ngatain. kategori fasik, Tat, Sa'labah. Enggak. Duh, kenapa, Tat? Hah? Nggak nurut perintah Nabi loh, Tat. Awalnya nggak nurut perintah Nabi kan. Cuman pas tahun kedua, Sa'labah pas dengar Rasul nggak mengatakan nggak mau nerima dari Sa'labah, kan Sa'labah langsung datang ke Nabi, langsung menyerahkan, tapi Nabi nggak mau nerima. Nabi nggak mau nerima, Abu Bakar nggak mau nerima, Umar nggak mau nerima. Abu Bakar karena Nabi nggak nerima, ya Abu Bakar nggak berani nerima, Umar pun sama. Cuma kan setelah itu beliau tuh ada kesungguhan mau memberikan gitu. Bisa bisa kayak gitu tuh bukannya udah kayak Fir'aun gitu ya? Bukan ya? Apa, sudah akut masuk neraka gitu. Iya, Kan tetap sahabat. oh, tetap sahabat ya. Karena kira Tetap cerita Sa'labah sahabat yang di apa? dikucilkan, yang terbuang. Ini Selagi nggak parah. murtad, levelnya masih sahabat. Tapi kalau sudah murtad, sudah tidak sahabat. Umpama ada apa namanya, ada dia menjadi sahabi gitu kan. Rasul meninggal, dia murtad. Terus dia masuk Islam lagi, dia sudah bukan sahabat lagi karena Islam yang kedua itu dia tidak bertemu dengan Nabi. Hmm, Ya ini level sahabat ini levelnya privilege lah. Istilahnya memang orang-orang pilihan. oh, iya, Tat. Berarti
dulu kan nih suka ngata-ngatain Salaba. Kenapa? Antum termasuk yang mencaci maki Sa'labah? Iya, hampir. Nggak tahu Hampir. udah kayaknya. Udah apa belum? Ya kalau ngomong sahabat yang istilahnya agak nakal kan kayak Marwan. Marwan itu kan pernah diusir sama Rasul dari Madinah. Soalnya apa ya namanya itu? Dipercaya jadi apa gitu loh ya. Pokoknya jadi pengurus apa, terus sempat nakal gitu. Akhirnya diusir dari Madinah. Pas Sayyidina Utsman jadi khalifah, karena Sayyidina Utsman melihat Marwan ini sangat potensi sekali, sangat bagus sekali kinerjanya, ditarik lagi jadi pejabat lagi. Marwan bin Hakam. Makanya kan orang-orang yang sentimen sama Utsman itu orang-orang yang dulu pernah dinilai buruk sama Nabi, itu malah diberi posisi-posisi penting sama Sayyidina Utsman. Ya soalnya Sayyidina Utsman lihat itu kemampuannya meskipun secara secara perilaku kadang ada yang agak nakal. Kayak Oh, contohnya berarti tuh ada lagi kan sama siapa namanya saya lupa. Pokoknya bagian penulisan Al-Qur'an. Dia sempat ngerubah harusnya itu innallaha samiun alim apa gimana diganti jadi ghafurun halim gitu. Itu sama Rasul sampai disuruh dibunuh. Ya, soalnya kan mempermainkan ayat kan. Tapi Sayyidina Utsman dinego. Akhirnya tobat. oh gitu Ya Tat. kan? Berarti Gimana? Ya nggak gimana. berarti gini Tat. Ini pandangan saya tuh Tat. Kayaknya salah ya. Berarti kalau kita memandang sahabat harus ini ya Tat. Eh, kita no comment lah. Berarti Iya. cuman kalau di kalangan mereka bebas berkomentar kan? Ya iyalah. Karena emang kayak dia kayak manusia biasa kayak kita. Cuman kita yang Betul. non komen kan? Iya, karena kita kapasitasnya tidak sama gitu. Iya, gitu ya Tat. Iya. Enak tuh Kalau jadi sahabat Tat. kenapa? Enggak. Ya kalau Enak ya. merubahnya dasar apa saya kurang tahu. Ya sebagaimana apa yang terjadi antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu loh. Namanya Nabi itu kan maksum, ya kan? Loh, padahal anaknya Nabi Yakub itu loh Nabi semua. Masa iya Nabi semua? Berdasarkan kitab tafsir ya, terlepas itu kan bisa jadi Israiliyat atau tidak. Lau farotnya andaikan kita benarkan itu Nabi umpama. Ya masa sampai memasukkan adiknya ke dalam sumur karena perkara ini. Ini enggak masuk akal Tat. Ya, karena saya bilang lau farot, nah andaikan. Ya, Andaikan, ya. nah, ya lagian kan memasukkannya itu sebelum mereka diangkat jadi nabi gitu. Jadi istilahnya sebelum jadi nabi itu nakal dulu. Ya tapi ya kalau gitu kayaknya emang udah agak keterlaluan. Kayaknya nggak masuk. Nabi loh ya, bukan Rasul ya. Di riwayat di kitab-kitab tafsir itu kan. Oh banyak Tat yang lewatin Nabi. Ya kan gini loh ya, ahli tafsir itu memasukkan Israiliyat itu bukan sebagai afirmasi atas pemberitaan itu. Beliau memasukkan itu sebagai tampilan bahwasannya ada model penafsiran atau pandangan yang semacam ini. Yang tugasnya mengafirmasi siapa? Man ba'dahum, orang-orang setelahnya. Kemarin kemarin itu Dr. Salim Abu Asi yang ke Indonesia itu. Hmm. Beliau kan apa namanya? Dekan dekan tafsir kan, ilmu tafsir. Ya beliau bilang gitu. Jadi semacam Imam Baidawi, imam-imam tafsir itu memasukkan Israiliyat di kitabnya itu kenapa? Bukan untuk mengafirmasi, tapi untuk menampilkan sudut pandang tafsir dari jalur yang lain. Tapi itu benar atau enggak? Itu bukan tugas beliau memang untuk mengafirmasi. Karena Tugasnya kan siapa? Tugas antum Tat. ya enggak lah. Itu tugas-tugas generasi setelahnya untuk mengafirmasi itu benar atau tidak. Kata beliau tuh begitu.
Terus Jadi beliau kalau itu nggak diafirmasi hanya jamu gimana? saja. Beliau itu beri perumpamaan sebagaimana begini. Imam Ahmad dan Imam Bukhari lebih dahulu siapa? Kan Imam Ahmad. Iya. Nah, Sahih Bukhari tebalnya berapa sih? Banyak konten hadisnya berapa sih? Kan 4.400 sekian gitu kan. Hmm. Musnad Imam Ahmad 10 jilid. Di terbitan lain 12 jilid. Karena Imam Ahmad itu hanya jamu saja. Ada yang doif, ada yang hasan, ada yang sohi. Beliau itu hanya melakukan kodifikasi. Yang akhirnya melakukan validasi ya generasi setelahnya. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau-beliau melakukan validasi. Kalau zaman dari Imam Ahmad ke belakang, Imam Malik dengan muatoknya, Imam Syafi'i, itu hanya jamu saja, hanya kodifikasi saja. Oh, berarti bisa disimpulkan toh, Tat, Apa? bahwa dalam beberapa pendapat yang perlu ada verifikasi ulang, afirmasi ulang, itu setelah ditemukan tidak dipakai lagi dalam hal itu. Iya, iya, harusnya begitu, idealnya begitu. Hmm. Ya kalau antum ingin yang cenderung aplikatif dalam masalah ini ya seharusnya semacam kitab Dzurratun Nasihin itu. Ketika sudah dicek ulang kok ternyata nggak ini, ya antum nggak pakai nggak apa-apa. Cuman memang dari musonifnya sendiri, musonif Dzurratun Nasihin itu bilang, kamu nggak usah cari tahu riwayat ini dapatnya dari mana. Pokoknya kamu cukup dengan amalkan saja. Begitu. Saya yang nanggung riwayatnya. Seingat saya itu di salah satu komen apa namanya di mukodimahnya itu beliau bilang gitu. Karena sebagian dari riwayat ini kamu nggak akan temukan dapat dari mana. Cukup kamu percaya dan amalkan saja. Gimana dong kalau gitu? Bisa, bisa. Ribet Jadi ya beliau belajar agama. memberikan jaminan, guaranteed lah. Ya meskipun hadisnya kan banyak yang lebay-lebay gitu kan. Seperti pahalanya Nabi Nuh. Teman kan sebenarnya kalau seperti pahalanya Nabi Nuh dengan pahalanya Nabi Nuh kan bukan berarti sama. Seperti itu kan bukan berarti sama. Iya, Kan mendekati. loh, yang nggak selalu mendekati namanya tasbih itu ada wajhu syabahnya. Wajhu syabah itu kan kompleks gitu loh. Kayak contoh gini, antum membaca Al-Ikhlas 3 kali pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Apakah sama persis? Tidak dengan fadilah-fadilahnya. Tidak dengan keutamaan-keutamaannya. Iya, Tat. Tetap tidak bisa sebanding lah. Bedanya Nabi dengan wali. Kalau Nabi itu Allah langsung yang ngangkat. Kalau wali itu bisa diusahakan. Kalau menjadi Nabi itu tidak bisa Isi diusahakan. diusahakan. Loh, iya jadi wali itu bisa diusahakan. Meskipun ada yang berani, banyak yang tidak, ya kan? Tapi Nabi diusahakan bisa loh, Tat. Hah? Itu Nabi Harun diusahakan Nabi Musa. Iya, maksudnya itu dengan usahanya sendiri loh. Saya mau jadi nabi, nggak bakal bisa. Kalau diusahakan orang lain sebagai kasus Nabi Harun ya itu pengecualian lah. Jadi tidak ada apa namanya? Nah, istilahnya nabi dan rasul itu konsepnya semuanya pemberian. Semuanya konsep pemberian. Ya sebagai Nabi Harun itu kan nisbahnya juga pemberian. Dalam artian kan beliau nggak berusaha sendiri. Siap. Iya, jadi kalau jadi wali itu ya wali ada dua macam juga. Wali itu ada yang diberi, ada yang diusahakan. Tapi kalau nabi itu semuanya diberi. Ada wali yang berusaha, jadi puasa. Kayak Imam An-Nawawi itu kan beliau buka sama puasanya jadi satu tepat di jam 12 malam. Sahur sama bukanya jadi satu. Tat, Apa? wali nggak penting sama karomah kan?
Wali nggak harus punya karomah. Istiqomah kan, karomah bisa berbentuk istiqomah kan? Iya, maksudnya identiknya orang bilang wali kalau punya karomah. Berarti kan menafikan para ulama-ulama. Loh, Imam Syafi'i bilang kalau para ulama itu bukan wali, maka saya nggak tahu lagi siapa yang disebut dengan wali. Ya menjadi wali sendiri kan itu udah kelebihan. Menjadi orang yang dekat pada Allah itu kan sebuah kelebihan. Mau apa lagi gitu. Ya kalau nanti kemudian Allah berikan ini dan itu ya itu urusan lain. Tapi kan menjadi dekat dengan Allah sudah sebuah kelebihan. Bisa taat, bisa ibadah, on time, atau every time lah bahkan. Itu kan sudah sebuah kelebihan. Orang biasa mana bisa. Sholat tepat waktu aja susah. Sholat qobliyah subuh aja susah. Iya. Ya itu Rabi'ah Adawiyah kan wali wanita. Yang wali 7, yang satunya di Bali itu kan Wali dua, 7. 5 di Jawa Timur, 2-nya di Bali kan salah satu wali yang di Bali itu kan wali wanita. Pernah antum ya ziarah wali 7 belum? Wali 7 apalagi Tat? Wali 7 itu 5 wali di Jawa Timur, 2 wali di Bali. Aneh taunya Wali Songo Tat. Nggak ada Wali 7. Iya, itu hanya sebutan bagi orang yang suka ziarah aja. Pernah ziarah ke Bali nggak berarti? Nggak pernah. Belum pernah. Tapi kalau Jawa Timur udah semua. Udah. Kayaknya udah. Gresik udah. Berarti yang di mana? Gresik kan 2 tuh. Gresik. Udah. Ampel. Sunan Gresik, Terus Sunan Tuban. Giri, Udah. Belum tahu tentang Lamongan tuh. Belum. Lamongan, Sunan Derajat. Iya belum. Eh, Kalau Tuban kan Sunan Bonang. Itu bukan masuk Wali 7 Tat. Iya, masuk wali 7. Oh. 2 di Bali Tat. Di Bali Iya. mah ke Kuta Tat. Loh, emang Anda pikir di pulau yang mayoritas Hindu itu tidak ada kekasih Allah? Nggak tahu Tat ya. Ceritanya itu dulu ada ada yang dakwah di Bali. Terus dari keluarga kerajaan itu ada yang masuk Islam, ya perempuan putrinya itu masuk Islam. Nah, tapi karena dikhawatirkan mengganggu kepercayaan kerajaan, akhirnya pas tengah malam lagi sholat ditusuk sama patihnya, meninggal. Antum pernah ke sana Tat? Pernah tahu makamnya, tapi ziarah ke sananya belum. Malah saya dulu pas di Bali nggak ngerti kalau itu masuk hitungan wali 7. Malah itu berarti yang masyhur itu apa namanya? Malah di kalangan yang orang-orang Jawa Timuran gitu loh. Orang Bali nggak banyak yang tahu gitu. Saya kan dulu pas masih di Bali kan Muhammadiyah. Oh gitu Tat. Iya. Saya kan besar di lingkungan Muhammadiyah. Ya, sekolah di Muhammadiyah. Besar ya gabungan lah NU Muhammadiyah. Jamaah tablik juga. Kirain Muhammadiyah karena nyari Jumatan yang ada nasinya. Enggak. Enggak, kalau pas bulan puasa aja. Ada bukanya gratis. Ini rawon. Masjid ini ya depannya, masjid depannya terminal nih. Kalau bulan puasa bukanya rawon terus. Oh, antum berarti masih suka ke sana. Gede lagi potongan dagingnya. Daging utuh gak dipotongin kecil-kecil. Saya kan membantu saudara sesama muslim untuk beramal. Salahnya di mana? Oh, siap. Iyalah.
Wal khitab bi sahabah asabin nazalahum li sabihimil ladzi la yakubihim manzilata ghairihim haitsu ulila bima dzakaruhu. Jadi umpama dalam kasus begini ya. Sebuah apa namanya? Jadi kalau ada ya salah seorang apa jadi kan gini ya, kita kan tadi hukumnya adalah dosa besar untuk apa istilahnya, saya bingung bahasa Indonesia yang tepat itu apa, sabun itu mencemok, mencaci maki ya, mencaci maki. Bedanya mencaci maki dengan mencela itu apa? Padanan katanya itu loh. Kalau katakan ada sahabat melakukan salah, oh itu salah, itu termasuk mencaci maki nggak? Enggak sih. Ya, makanya kategori mencaci maki itu yang kayak apa nih sebenarnya? Mencemooh, caci maki. Nggak tahu, Sama nanti saya lihat. Sama dengan menghina nggak? Iya. Kalau mencaci maki sama dengan menghina, Nat. Ya. Ya, oke. Nah, mencaci maki dengan lisan. Lah emangnya kalau menghina tidak dengan lisan? Ya, dengan lisan juga kan sama. Emang ada mencaci maki tidak dengan lisan? Menghina dengan tidak? Sama aja saya rasa. Mungkin lebih umum menghina, Nat. Bisa dengan perilaku ya? Bisa. Iya. Ya sudahlah, ini kita lanjutkan besok saja insya Allah. Saya mau ngaji Ibnu Solah. Kalau mau hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.